Iya, kita lanjutkan. Kalau dari Mas Umam sendiri melihatnya seperti apa nih? Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan. Ada yang masih oke, kita fokus dulu ke ranah hukum. Komunikasi politik bisa terjadi tapi belum saat ini gitu kan. Tapi udah ngucapin, udah ngasih tanda-tanda yang luar biasa akrabnya gitu. Iya, memang kalau kita cermati ada beberapa pihak yang di satu sisi gercep sekali dan gerak cepat. Nasdem yang gercep. Salah satunya. Buktinya apa? Hanya dalam beberapa waktu pasca pemilihan, quick count sudah keluar, maka kemudian komunikasi dengan Pak Jokowi langsung disambung. Menurut informasi spekulatif pasca pertemuan dengan Pak Jokowi, konon juga komunikasi dengan Pak Prabowo juga dilakukan secara intensif. Jadi pertemuan kemarin itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi hasil dari operasi politik yang sudah dilakukan secara intensif pasca pertemuan dengan Pak Jokowi dan kemudian kemarin muncul itu. Jadi ini gercep sekali. Ada di sisi lain yang agak malu-malu kucing. Jadi ya sifatnya menyampaikan selamat, tetapi kemudian ada juga yang belum. Nah, kenapa hal itu terjadi? Saya pikir ada dua hal, Mas. Di satu sisi, Pak Prabowo sendiri juga akan sangat membutuhkan politik akomodasi. Karena bagaimanapun juga per hari ini, elemen kekuatan 02 itu praktis akumulasi di angka 42-45%. Dan dalam konteks stabilitas politik pemerintahan ke depan, Pak Prabowo kalau misalnya nanti kemudian dilantik sebagai the newly elected president, maka dia membutuhkan minimal, kalau pengalaman dari Presiden SBY, Presiden Jokowi di awal, minimal 60% di parlemen. Di setgap dulu? Di setgap bisa sampai sekitar 70%. Bahkan kalau misal Pak Jokowi 80%, sekarang bahkan 90%. Nah, kalau misal kemudian itu di realitasnya seperti itu, maka presiden baru ini akan membutuhkan political dependency, akan memiliki political dependency yang tinggi. Tingkat ketergantungan terhadap partai-partai baik pengusung, termasuk partai-partai di luar koalisi untuk masuk. Karena bagaimanapun juga kalau misal itu tidak dihadirkan, maka impact-nya bisa kemana-mana, terutama dalam fase transisi kekuasaan di 1 tahun awal, supaya kemudian tidak terjadi turbulensi dan lain sebagainya. Nah, tetapi rasa-rasanya memang politik akomodasi akan dibuka terus, dan yang dilakukan oleh Nasdem ini salah satu adalah sebagai sebuah ekspresi sikap realistis. Karena bagaimanapun juga PHPU yang diajukan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, memang takarannya juga cukup matang. Di kubu 03, Mas Ganjar CS, Pak Mahfud juga mengajukan di PHPU juga cukup matang. Tetapi kalau misalnya kita merujuk ya di pasal 286 Undang-Undang 7 2017, membuktikan TSM itu memang membutuhkan kompleksitas data, bukti yang sangat luar biasa. Di 50% provinsi se-Indonesia. Dan angka itu, kalau misal terlebih lagi, gap suaranya terlalu tinggi. Bahkan lebih tinggi dibanding PHPU di 2014-2019. Karena gabungan dari suara 01 dan juga suara 03 dengan suara 02 itu masih ada 16%. 16% dari 204 DPT se-Indonesia di pemilu kemarin, maka ada sekitar 32,5 juta yang harus dibuktikan dalam durasi 2 minggu PHPU di MK. Jadi kalau dalam bahasa Pak Asmuni, Bang, itu hil yang mustahil. Atau hal yang mustahil. Meskipun saya juga paham, ini teman-teman di kubu 01 dan juga kubu 03, konteksnya rasa-rasanya bukan soal kalah menang di MK, tetapi bagaimana kemudian melakukan evaluasi secara terbuka terhadap faktor-faktor yang diduga sebagai bagian dari apa yang mereka yakini sebagai sebuah pelanggaran dan sebagainya. Mas Umam, lagi-lagi Mas yang tadi saya spill sedikit begitu ya. Ya kita hormatilah proses PHPU yang koridor hukum ini, tapi lagi-lagi jalinan komunikasi ini kan juga harus semakin intens begitu ya. Apalagi kan dibutuhkan baru mencapai kurang dari 50% Pak Prabowo dengan koalisinya. Tapi kan lagi-lagi yang dijual oleh si pemenang ini adalah yaitu berbagi kue ini atau berbagi kekuasaan ini. Ya, itu bagian dari sebuah pola kompromi dan negosiasi dalam konteks politik praktis sebagai respon atas kebutuhan itu. Dan di saat yang sama, seperti yang dilakukan oleh Nasdem, kalau misal tadi Pak Hermawi Taslim mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan, rasa-rasanya udah ditentukan. Nasdem udah positif check in ini. Nah, oleh karena udah login dia, udah login. Sudah login. Udah login dia. Ibaratnya dalam konteks koalisi sudah baca syahadat ini. Waduh. Sudah deklarasi. Meskipun kemudian dilakukan kemudian upaya untuk menunjukkan, oh ini masih berada di tengah ini. Itu adalah bagian dari sebuah
face saving strategy, strategi untuk menyelamatkan muka. Karena terutama untuk melihat mempertahankan kredibilitas nama kelembagaan di basis pemilih loyal yang per kemarin menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap narasi perubahan yang diusung oleh kubu 01 khususnya oleh Nasdem. Dan kalau misalnya kemudian kita cermati ada beberapa respon yang cukup unik kemarin ya, cukup beragam, mulai dari kemarahan sebagian sel-sel kubu 01 yang menurunkan bendera Nasdem di sejumlah titik di kantor ya koalisi. Tapi tegas tadi Pak Hermawi sudah mengatakan kita masih bagian dari tim hukum, amin katanya begitu. Ya, itu bagian tadi dari face saving strategy supaya kemudian reaksi publik yang negatif bisa terminimalisir. Tapi kalau misal kemudian kita cermati polanya, langkahnya, ini udah jelas, ini udah lock in. Apa jangan-jangan mungkin kita langsung tanya aja ke Bang Hermawi ya. Bang Hermawi, jangan-jangan begini, ini tidak secara terang-terangan seperti yang Mas Umam katakan bahwa sudah lock in gitu ya, sudah masuk, tapi karena masih menahan rasa PKS gitu ya, masih menjaga perasaan PKS, kemudian di lini-lini bawah juga harus diredam dulu, pelan-pelan diomonginnya baik-baik gitu. Gimana Bang? Nah, jadi seperti saya tegaskan tadi, ini kan harus dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder Nasdem, dan kita masih punya waktu 7 bulan. Mas Umam ya selalu begitu, namanya pengamat ya, kan biasa aja itu. Jadi sikap kami masih seperti yang kemarin, yang seperti dikatakan oleh Pak Surya, terlalu dini untuk memastikan, menegaskan posisi karena dinamika kebangsaan ini terus bergulir. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah apa yang terjadi kemarin itu contoh positif dan baik, terutama terhadap anak-anak muda, bahwa ada saatnya kita bertanding, ada saatnya kita bersanding untuk apa? Untuk membangun bangsa. Bahwa nanti posisi di luar, di dalam itu kan cuman lebih kepada hal-hal yang teknis saja. Tapi yang penting komitmen kebangsaan kita harus tetap teguhkan, menjaga kebinekaan, menjaga pluralisme bangsa ini, itu jauh lebih penting. Persatuan dan kesatuan kita jauh lebih penting. Memang kemarin Pak Prabowo juga ada menyinggung betapa pentingnya pemerintahan yang kuat. Tapi kita meresponnya seperti yang saya katakan tadi, karena waktu pertemuan dengan Pak Surya di lantai 22 saya juga ada. Pembicaraannya lebih kepada bagaimana bergandeng tangan bersama-sama dengan posisi dan talenta masing-masing memberi yang terbaik buat bangsa. Pak Prabowo berkali-kali menekankan betapa pentingnya persatuan elit. Itu benar, jangan kita suruh-suruh rakyat bersatu, lalu pimpinan di atas cakar-cakaran. Jadi saatnya sekarang satu kata dan perbuatan. Pimpinan harus bersatu, bergandeng tangan, apapun perbedaan pasti ada. Mari kita kecilkan perbedaan kita. Saya kira demikian. Baik. Ya, Bang Rusli, ibarat kata kan kalau proses tawar-menawar itu kan what do you want, what do I get, kan gitu ya Bang Rusli ya. Nah ini P3 gimana menafsirkan kata tersebut begitu? Ini judulnya ini kan bagus sekali ya. Berarti kode Prabowo rangkul P3. Dan ini membuktikan jiwa besarnya Pak Prabowo, yang membuktikan ketika kampanye bahwa kalau dia terpilih, dia akan rangkul semua pihak. Gitu ya. Ke Nasdem aja datang loh. Ya, tidak mustahil juga perlu datang ke P3. Dan bagi kita terbuka saja ketika datang ke P3 atau ke tetangganya juga, tapi nggak usah, nggak dibahas itu. Udah kode ini Vi. Itu nggak usah dibahas. P3 silaturahmi kebangsaan, demi bangsa dan negara. Tapi kita berbagi tugas. Itu soal komunikasi politik. Itu Pak Ketua Umum kita Pak Mardiono. Tugas saya secara khusus bagaimana mengawal di MK ini. Makanya tadi malam saya wakil Pak Mardiono melepas tim hukum yang dipimpin oleh Pak Awi. Ya paralel lah itu Bang ya. Iya kan? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kepastian hukum. Ini suara ini harus kita kawal. Jadi hukum itu kan ada dua. Ya, sekalipun saya bukan orang hukum, tapi saya belajar juga. Ada hukum yang sifatnya prosedural. Itulah yang mengatur bagaimana 4% minimal sampai ambang batas. Tapi ada yang lebih pada itu adalah aspek hukum substansional gitu ya. Apa itu? Menyangkut keadilan, menyangkut kepastian hukum, menyangkut kemanfaatan. Jadi P3 dipercaya oleh rakyat pada pemilu lebih 6 juta menurut catatan kita. Tapi berdasarkan pengumuman KPU baru
5.800.000. Tapi nggak ada masalah kan dengan pola koordinasi komunikasi dengan sesama mitra di koalisi Ganjar Mahfud? Ya. Bila mana P3 login dengan... Ya, artinya ini hal yang simultan. Jadi Ketua Umum bangun komunikasi politik, ya saya mengawal bagaimana di MK ini. Sehingga kita bagaimana menjaga satu suara yang diberikan oleh rakyat ini terjamin, karena itu kita di MK. Dan insya Allah, saya tutup pantun dulu. Belum berakhir. Bukan berakhir. Ini soal angkanya. Ke pasar Semarang membeli semangka. Cakep. Semangka dijual oleh Pak Usen. Bukan sembarang pergi ke MK, tapi memastikan insya Allah 4%. Baik, adakah balasan pantun dari Pak Wi? Mungkin usai jeda berikut, biar Pak Wi menyusun pantunnya juga gitu. Ya dipikirin dulu Pak Wi, terima kasih. Kami kembali saat lagi.